Hello Indonesia, this is your captain speaking. Kalian pasti sudah tahu, kita punya banyak pemain naturalisasi yang sudah membela Indonesia. Ada satu cerita yang bikin kami langsung bangga. Pada setiap laga, seluruh pemain naturalisasi kita sudah menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lancar tanpa canggung. Sebagai orang Indonesia, kita benar-benar terharu melihat ini. Karena walaupun mereka bukan lahir di Indonesia, mereka merasa bangga. Dan tentunya mereka datang tidak cuma modal diri saja. Mereka benar-benar menghargai Indonesia. Mereka juga tidak cuma datang ke Indonesia untuk berkarir, tapi mereka juga berusaha memahami budaya kita. Termasuk menghafal lagu kebangsaan yang kita cintai ini. Itu adalah hal kecil yang punya dampak besar. Mereka tak hanya jadi pemain yang main bola di lapangan, tapi mereka juga jadi bagian dari bangsa ini. Kalau dibandingkan dengan beberapa pemain Malaysia, yang kita tahu beberapa kali membuat geger karena tidak pernah hafal lagu kebangsaan mereka, kami rasa kami lebih bangga dengan pemain-pemain kita yang malah memberikan contoh positif. Bagaimanapun juga di sepak bola, bukan cuma soal skill di lapangan, tapi juga soal bagaimana seorang pemain bisa memberi dampak positif di luar lapangan. Dan pemain-pemain naturalisasi kita sudah membuktikan hal itu. Sekarang kita bergeser ke pemain muda Marcelino Ferdinand yang baru-baru ini debut di Oxford United. Nah, kalian pasti sudah nggak sabar kan buat melihat bagaimana performa pemain muda Indonesia yang satu ini? Ya, Marcelino sudah menunjukkan bakatnya di Inggris. Dan yang lebih keren, dia baru saja tampil di salah satu kompetisi berkelas di Eropa, Championship. Marcelino yang baru berusia 20 tahun itu tidak cuma main, tapi juga langsung kasih kontribusi buat timnya. Masuk menggantikan Ole dan dapat 14 menit bermain, penampilan Marcelino cukup memuaskan. Dengan teknik dan visi permainan yang tajam, dia tidak hanya menjadi bintang muda di Indonesia, tapi juga sudah mulai disorot di Eropa. Tak lama lagi, bisa saja dia bakal jadi pemain yang sering dibicarakan di benua biru sana. Pemain yang satu ini memang punya talenta luar biasa. Ketika kalian melihat dia bermain, kalian langsung bisa merasakan betapa ia sudah siap bersaing di level internasional. Marcelino punya skill dribbling yang halus, serta kemampuan passing yang akurat. Di laga debutnya kemarin, dia bahkan mencatatkan 100% passing akurat. Setiap gerakannya di lapangan terlihat seperti pemain berpengalaman. Kalau dia terus berkembang, bukan tidak mungkin dia bakal jadi pemain utama di tim besar Eropa dalam waktu cukup dekat. Jadi buat kalian yang suka mengikuti sepak bola Indonesia, siap-siap saja kalau nantinya Marcelino akan membuat kita bangga dan tentu saja jadi bagian perbincangan di luar negeri. Jangan kaget kalau beberapa tahun ke depan, dia bakal menjadi incaran klub-klub besar Eropa yang pasti tak mau kehilangan talenta seperti dia. Semua mata bakal tertuju ke Marcelino, karena dia adalah salah satu harapan besar sepak bola Indonesia ke depannya. Lanjut ke kabar dari Rafael Strijk, pemain asal Indonesia yang beberapa waktu lalu merantau ke Brisbane Roar di Australia. Tapi sayangnya, Rafael tak banyak dapat kesempatan bermain. Padahal dia sudah jauh-jauh pindah ke Australia untuk memberikan yang terbaik di sana. Setelah menjalani musim perdana, Rafael lebih banyak jadi pemain cadangan. Bahkan beberapa laga terakhir, dia tidak dimainkan sama sekali. Bagaimana rasanya tidak dihargai padahal sudah berjuang jauh-jauh ke negeri orang? Atau jangan-jangan ini adalah taktik Australia untuk membunuh karir pemain kita? Apakah ada pihak yang sengaja ingin mematikan karir pemain-pemain timnas Indonesia yang merantau ke luar negeri?
Kalau kita lihat kasus Rafael Strijk, ini jadi pertanyaan besar. Bisa jadi klub-klub seperti Brisbane Roar tak memberikan kesempatan karena mereka merasa pemain Indonesia kurang memberikan kontribusi maksimal, atau ada faktor lain yang menghambat Rafael untuk tampil di level tertinggi. Apalagi dengan berbagai kendala yang dihadapi pemain-pemain Indonesia di luar negeri, seperti kesulitan beradaptasi atau persaingan yang sangat ketat, bisa saja ini adalah salah satu cara mereka untuk membatasi perkembangan pemain Indonesia di liga-liga besar. Tapi kami yakin selama Rafael tetap semangat dan tidak menyerah, dia pasti akan mendapat kesempatan. Jadi kita harus terus mendukungnya, dan semoga kedepannya pemain-pemain Indonesia yang merantau bisa menunjukkan kualitas mereka lebih maksimal lagi. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Kalau mereka bisa bangkit dari segala tantangan ini, bukan tak mungkin karir mereka bakal semakin bersinar. Kabar selanjutnya datang dari Nathan Choaon. Bukan rahasia lagi kalau Nathan adalah salah satu talenta muda Indonesia yang punya potensi besar. Tapi sayangnya, lagi-lagi dia tak masuk skuad utama Swansea City di Championship Inggris. Pelatih Swansea mengungkapkan kalau atmosfer kompetitif di skuad mereka tinggi sekali, dan Nathan masih harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di starting line-up. Kami rasa ini hanya masalah waktu saja, karena skill Nathan tidak diragukan lagi. Mungkin dia butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan gaya main tim. Dan kita semua tahu, buat pemain muda ini adalah proses yang normal. Namun ada pertanyaan besar yang muncul, apakah ini hanya masalah kompetisi yang tinggi, ataukah ada faktor lain di balik tidak mainnya Nathan di Swansea? Ada spekulasi bahwa beberapa klub Eropa memang lebih berhati-hati dalam memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda asal Asia, mengingat perbedaan gaya bermain dan ekspektasi tinggi yang datang dari supporter. Ini bisa jadi tantangan besar buat Nathan yang harus beradaptasi dengan kultur dan gaya permainan yang jauh berbeda dengan apa yang dia alami di Indonesia. Namun dengan semangat dan kerja keras yang dia punya, kami yakin Nathan akan menemukan jalannya dan bisa jadi bintang di Eropa suatu saat nanti. Kabar besar buat timnas Indonesia. Asa kita untuk masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 tahap selanjutnya masih terbuka lebar. Dan kabarnya, China sedang ketar-ketir jelang pertandingan melawan Indonesia. Media China bahkan bilang mereka tidak mau meremehkan Indonesia. Timnas kita kini sudah bukan tim sembarangan, dan lawan-lawan kita mulai merasa tertekan. Indonesia benar-benar punya potensi untuk membuat kejutan, dan laga kualifikasi ini akan menjadi batu loncatan kita untuk membuktikan diri di pentas dunia. Buat para supporter Indonesia, ini adalah saatnya kita untuk mendukung tim kita habis-habisan, karena kita punya tim yang lagi on fire. China yang biasanya jadi salah satu kekuatan besar di Asia, sekarang mulai berpikir dua kali sebelum melawan Indonesia. Ini jelas menunjukkan betapa cepatnya kemajuan tim kita. Timnas Indonesia sudah mulai dihormati, dan ini hanya masalah waktu saja, sampai kita bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Kalau kita bisa membuktikan diri di kualifikasi Piala Dunia ini, tak cuma timnas Indonesia yang akan bangga, tapi seluruh rakyat Indonesia juga pasti akan ikut merasakan kebanggaan yang luar biasa. Kita siap jadi kejutan besar di Asia. Bicara soal Indonesia versus China, Ole Romani adalah salah satu pemain andalan timnas Indonesia, juga sudah berjanji akan memberikan performa terbaiknya di laga penentuan nanti. Ole bilang, dia berjanji akan memberikan yang terbaik buat supporter Indonesia yang selalu setia mendukung tim kita, tak peduli apapun hasilnya. Janji dari Ole ini jelas bikin kita semua semakin semangat. Dia paham betul apa artinya perjuangan tanpa menyerah buat bangsa Indonesia. Dan dia berjanji tidak akan mengecewakan kita.
Kalau melihat dari permainan yang dia tunjukkan di beberapa laga sebelumnya, Ole sudah jelas menunjukkan betapa pentingnya dia buat lini depan timnas Indonesia. Nyari ruang kosong oke, gocek-gocek oke, passing akurat, finishing pun juga top. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai supporter untuk terus memberikan semangat agar Indonesia bisa meraih kemenangan.